Coba bayangkan satu desa yang tanahnya hilang akibat abrasi yang luasnya lebih dari 2.500 lapangan sepak bola. Dan yang lebih parahnya lagi, yang hilang bukanlah lahan atau tanah biasa, tapi perkebunan kelapa. Dengan hilangnya perkebunan kelapa, hilanglah juga pendapatan masyarakat, hilanglah juga vegetasi pelindung pantai, dan juga ruang hidup masyarakat sekitar. Itulah yang terjadi di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selamat siang Ibu Tania dan teman-teman sekalian. Saya Agung Prayogi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kajian mengenai erosi dan sedimentasi pantai dan bagaimana sebaiknya kita memahami permasalahan tersebut. Penelitian Arifudin dan rekan-rekan menemukan bahwa 1.800 hektar perkebunan kelapa masyarakat terdampak abrasi di Desa Kuala Selat. Supaya lebih mudah dibayangkan, 1.800 hektar kira-kira setara dengan sekitar 2.500 lapangan sepak bola. Kalau secara kasar, dalam 1 hektar terdapat sekitar 100 pohon kelapa, berarti luas tersebut dapat berkaitan dengan sekitar 180.000 pohon kelapa. Dengan asumsi konservatif setiap pohon menghasilkan sekitar 50-60 butir kelapa dalam setahun, potensi produksinya dapat mencapai sekitar 9-10,8 juta butir kelapa per tahun. Bila dihargai kasar antara 1.500 sampai 2.000 per butir, nilai produksi brutonya dapat berada pada kisaran 13,5 sampai 21,6 miliar per tahun. Ini memang bukan angka kerugian resmi, melainkan simulasi kasar untuk memperlihatkan skala ekonomi dari lahan yang terdampak. Nilai tersebut juga belum memasukkan tenaga kerja, biaya pemulihan, kehilangan produktivitas jangka panjang, dan efek terhadap usaha rumah tangga. Selain kerusakan perkebunan, terdapat beberapa alasan lain mengapa kasus ini mendesak. Pertama, masuknya air laut dapat mengganggu lahan yang berada lebih jauh dari garis pantai. Kedua, kerusakan vegetasi dan mangrove mengurangi perlindungan alami pantai. Ketiga, permukiman dan fasilitas masyarakat menjadi semakin terbuka terhadap gelombang pasang. Keempat, masyarakat harus mengubah atau mencari sumber mata pencaharian baru. Jadi, abrasi di Kuala Selat bukan satu titik kerusakan, tapi rangkaian masalah yang bergerak dari pantai menuju kehidupan masyarakat. Saya membagi persoalan di Kuala Selat ini menjadi 3 lapisan yang saling mempengaruhi. Lapisan pertama itu lapisan fisik, di mana bentuknya berupa kerusakan lingkungan, kerusakan garis pantai, kemunduran garis pantai, genangan air laut, dan juga pengangkutan sedimen dan kerusakan lahan pesisir. Yang kedua ada lapisan ekologis, di mana saat dataran lumpur dan juga mangrove tadi rusak, tentunya akan mengurangi kemampuan pantai untuk meredam energi gelombang dan juga kemampuan pantai untuk mempertahankan sedimen. Tentunya dari kejadian tersebut akan menurunkan kemampuan pantai untuk mempertahankan sedimen tadi. Yang ketiga ada lapisan sosial ekonomi, di mana saat perkebunan kelapa masyarakat di Desa Kuala Selat ini rusak, tentunya masyarakat akan mencari mata pencaharian lain dan juga akan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Ketiga lapisan ini tak bisa berdiri sendiri, dan mana kerusakan fisik tadi mempengaruhi ekosistemnya juga akhirnya berdampak terhadap masyarakat. Dan maka dari itu untuk mencari solusinya pun kita tidak bisa mengandalkan solusi di satu lapisan saja, harus menyeluruh dan akhirnya dapat menyelesaikan keseluruhan permasalahan yang ada di Desa Kuala Selat ini.
Dan dari hubungan tersebut, kajian ini kemudian diarahkan pada 4 tujuan utama. Kajian ini tidak dimaksudkan hanya untuk mengumpulkan dan merangkum jurnal. Saya ingin menjawab 4 pertanyaan sederhana. Pertama, apa sebenarnya yang terjadi di Desa Kuala Selat dan siapa yang terdampak? Kedua, bagaimana proses erosi dan sedimentasinya dapat dijelaskan secara teknik? Ketiga, apakah temuan dari berbagai penelitian sesuai dengan teori pengelolaan pantai dan muara yang dipelajari? Keempat, penanganan seperti apa yang paling masuk akal untuk karakter pantai berlumpur dan bermangrove seperti Kuala Selat? Jadi, alur kajian ini bergerak dari masalah menuju proses, kemudian evaluasi, dan akhirnya rekomendasi. Sebelum membahas jurnal dan proses fisiknya, kita perlu melihat terlebih dahulu posisi dan karakter wilayah studinya. Desa Kuala Selat berada di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada peta ini, Kuala Selat berada di bagian pesisir timur Kecamatan Kateman dan berhubungan langsung dengan perairan Selat Berhala. Wilayahnya merupakan dataran pesisir rendah yang dipengaruhi pasang surut. Karakter pantainya berlumpur dan berkaitan dengan ekosistem mangrove. Sementara penggunaan lahannya meliputi perkebunan kelapa, permukiman, perikanan, dan kawasan mangrove. Kombinasi dataran rendah, aktivitas masyarakat yang dekat dengan perairan, serta ketergantungan terhadap perkebunan membuat perubahan kondisi pantai cepat berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi. Untuk membaca kasus ini secara utuh, saya menggunakan 2 kelompok literatur yang mempunyai fungsi berbeda. Literatur pertama adalah studi lokal, yang membahas Kuala Selat dan Kecamatan Kateman secara langsung. Studi ini membantu menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana masyarakat terdampak, dan upaya apa yang telah dilakukan. Literatur kedua adalah studi teknik pembanding dari pantai berlumpur dan bermangrove di wilayah lain. Studi ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana gelombang, arus, pasang surut, sedimen, dan mangrove berinteraksi. Saya sengaja membedakan keduanya. Studi lokal menjawab pertanyaan apa yang terjadi di Kuala Selat, sementara studi teknik membantu menjawab mengapa kondisi tersebut dapat terjadi. Keduanya saling melengkapi, tetapi studi pembanding tidak saya anggap sebagai pengganti data lapangan Kuala Selat. Ada 3 publikasi utama yang membahas wilayah lokal. Arifudin dan rekan-rekan menyoroti kerusakan perkebunan kelapa serta kebutuhan masyarakat mencari alternatif mata pencaharian. Dari penelitian inilah muncul angka sekitar 1.800 hektar kebun yang terdampak. Prabawani dan rekan-rekan membahas restorasi mangrove sebagai bagian dari perubahan sosial ekologis. Artinya mangrove tidak hanya dipandang sebagai tumbuhan, tetapi juga sebagai bagian dari pemulihan ekonomi dan hubungan masyarakat dengan lingkungan. Ramadona dan rekan-rekan menekankan pendekatan dari bawah, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi antar pihak. Jadi studi lokal sangat kuat dalam menjelaskan dampak, adaptasi, dan peran masyarakat, namun penelitian tersebut belum mengukur proses gelombang, arus, dan transportasi sedimen secara terperinci. Kekosongan pada aspek teknik tersebut kemudian saya lengkapi dengan 5 penelitian pembanding. 5 jurnal teknik memberikan potongan penjelasan yang berbeda. Leng Nguyen dan Fu Luong menunjukkan bahwa erosi dan deposisi dipengaruhi oleh kombinasi gelombang, arus, musim, dan sedimen tersuspensi. Van Santen menunjukkan bahwa sedimen dapat mengendap pada dataran lumpur, tetapi endapan tersebut masih dapat tererosi kembali ketika terjadi gelombang atau badai. Quartel menjelaskan bagaimana dataran lumpur dan mangrove meredam energi gelombang. Anthony menunjukkan bahwa pantai berlumpur dapat bergantian mengalami fase erosi dan akresi akibat perpindahan endapan lumpur. Winterwerf kemudian membahas struktur permeabel sebagai pendekatan untuk mengurangi energi gelombang dan mendorong sedimentasi. Pesan besarnya adalah bahwa erosi, sedimentasi, mangrove, gelombang, dan arus
bekerja dalam satu sistem yang sama. Alurnya dapat kita ikuti dari bagian atas diagram. Gelombang, arus, dan pasang surut menjadi faktor penggerak. Energi dari ketiga faktor tersebut dapat mengaduk sedimen halus yang berada di dasar pantai. Setelah terangkat, sedimen bergerak dalam keadaan tersuspensi dan diangkut oleh arus maupun gelombang. Dari titik ini prosesnya dapat bergerak kedua arah. Ke arah kiri apabila lebih banyak sedimen keluar dari satu segmen pantai daripada yang masuk, terjadi defisit sedimen. Dampaknya adalah erosi dan kemunduran garis pantai. Bila ke arah kanan, ketika energi aliran berkurang, sedimen dapat mengendap dan menghasilkan sedimen atau akresi. Panah di antara erosi dan sedimentasi menunjukkan bahwa sedimen yang hilang dari satu lokasi belum tentu hilang dari seluruh sistem. Material tersebut dapat berpindah dan mengendap di lokasi lain. Jadi pertanyaan utamanya bukan hanya berapa besar gelombangnya, tetapi kemana sedimen bergerak dan apakah sedimen yang masuk dapat menggantikan sedimen yang keluar. Mangrove sering dibicarakan seolah-olah dapat otomatis menghentikan abrasi, padahal cara kerjanya lebih rumit. Grafik kuartel menunjukkan bahwa vegetasi mangrove memberikan hambatan tambahan terhadap aliran dan membantu mengurangi energi gelombang. Hambatan tersebut berasal dari batang, akar, cabang, dan bagian vegetasi yang terendam. Namun, sebagian energi gelombang juga telah berkurang ketika melewati dataran lumpur sebelum mencapai vegetasi. Jadi, perlindungan tidak hanya dihasilkan oleh pohon mangrove, tetapi oleh kombinasi dataran lumpur, kedalaman air, sedimen, dan vegetasi. Mangrove juga membutuhkan substrat yang cukup stabil. Apabila dasar pantai terus tererosi, bibit yang ditanam dapat tercabut atau gagal tumbuh. Jadi penanaman mangrove seharusnya bukan langkah pertama di setiap lokasi. Pada lokasi tertentu, proses sedimentasinya harus dipulihkan terlebih dahulu. Dari studi lokal, kita sudah mengetahui bahwa abrasi terjadi. Air laut masuk ke daratan, perkebunan rusak, dan masyarakat telah melakukan rehabilitasi mangrove. Dari penelitian pembanding, kita dapat memperkirakan bahwa prosesnya mungkin melibatkan pengadukan sedimen oleh gelombang, transportasi oleh arus pasang surut, serta ketidakseimbangan sedimen. Tetapi ada batas yang perlu ditegaskan. Kita belum mengetahui faktor mana yang paling dominan di Kuala Selat, karena belum tersedia pengukuran teknik yang lengkap. Untuk memperkuat analisis dibutuhkan data perubahan garis pantai, arah dan tinggi gelombang, kecepatan arus, pasang surut, konsentrasi sedimen tersuspensi, elevasi, dan batimetri. Literatur memberikan hipotesis mekanisme data lokal yang nantinya membuktikan atau mengkoreksinya. Evaluasi pengelolaan saat ini, pengelolaan yang telah dilakukan di Kuala Selat sebenarnya mempunyai modal sosial yang cukup kuat. Masyarakat dilibatkan dalam rehabilitasi mangrove, kelembagaan lokal diperkuat, dan kegiatan pemulihan mulai dikaitkan dengan mata pencarian alternatif. Ini penting karena rehabilitasi pesisir membutuhkan pemeliharaan dalam jangka panjang, bukan hanya kegiatan penanaman pada hari pelaksanaan proyek. Tetapi aspek sosial yang kuat harus dipertemukan dengan aspek teknik yang tepat. Lokasi penanaman perlu dinilai berdasarkan kedalaman genangan, elevasi, energi, gelombang, arus, jenis sedimen, dan kestabilan substrat. Jadi bukan berarti rehabilitasi yang sudah berjalan keliru, arah sosial dan ekologisnya sudah tepat, tetapi perlu diperkuat dengan diagnosis teknik pantai agar intervensinya tidak hanya aktif secara kegiatan tapi juga efektif secara fisik. Saya merekomendasikan penanganan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah diagnosis dan zonasi. Garis pantai perlu dipantau, kemudian dibagi berdasarkan tingkat kerusakan, fungsi lahan, serta kecenderungan erosi atau sedimentasinya. Tahap kedua adalah pemulihan proses fisik dan ekologis. Pada zona yang masih memiliki suplai sedimen, struktur permeabel dapat dikaji untuk mengurangi energi dan mendorong pengendapan. Setelah substrat lebih stabil, mangrove dapat direhabilitasi atau dibiarkan tumbuh secara alami. Tahap ketiga adalah perlindungan dan pengelolaan jangka panjang. Bangunan keras yang digunakan secara terbatas untuk aset
penting yang tidak dapat dipindahkan. Pada saat yang sama, kelembagaan masyarakat, pemeliharaan, diversifikasi mata pencarian, dan monitoring perlu terus berjalan. Dengan demikian, solusinya bukan memilih antara mangrove atau bangunan, yang diperlukan adalah penempatan setiap tindakan pada lokasi dan fungsi yang tepat. Dari keseluruhan kajian ini saya menarik 3 kesimpulan. Pertama, abrasi Kuala Selat bukan hanya persoalan fisik pantai, tetapi juga persoalan ekologi dan kehidupan masyarakat. Kedua, erosi dan sedimentasi merupakan 2 sisi dari satu sistem keseimbangan sedimen. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya menahan gelombang tanpa memahami kemana sedimen bergerak. Ketiga, mangrove tetap menjadi bagian penting dari solusi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kondisi substrat dan hidrodinamika. Karena itu, Kuala Selat tidak hanya perlu dilindungi dari laut, yang perlu dipulihkan adalah keseluruhan sistem pesisirnya, mulai dari sedimentasi, mangrove, perlindungan aset, sampai keberlanjutan hidup masyarakat. Itulah inti kajian yang saya sampaikan. Kajian ini menggunakan 8 publikasi utama, 3 diantaranya membahas langsung desa Kuala Selat dan Kecamatan Kateman. 5 publikasi sisanya digunakan untuk memahami proses fisik dan pendekatan pengelolaan pantai berlumpur. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Tania dan teman-teman sekalian. Saya siap untuk menerima pertanyaan dan masukan. Terima kasih.